Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu barokah syafaatnya dan kita tunggu curahan rahmat yang pintu utamanya adalah beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah rahmat bagi seluruh alam. Artinya tidak ada rahmat yang turun di dunia ini kecuali melalui pintu beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai seorang muslim, kami selalu mengaturkan sholawat dan salam kepada beliau Nabiullah Muhammad SAW dengan harapan kita memperoleh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu kekasih beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa semua, perlu kita pahami bersama bahwa Republik Indonesia ini mempunyai dasar negara yang namanya Pancasila. Dan Republik Nusantara, Republik Indonesia ini juga mempunyai jargon Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bahwa Republik Indonesia ini atau Nusantara ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, agama, dan berbagai macam keyakinan yang ada di dalam bumi Nusantara ini, semua dalam perlindungan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Haknya dilindungi. Oleh karena itu, tidak boleh satu sama lain saling merendahkan, saling menjatuhkan, apalagi sampai melecehkan daripada anggota warga bangsa ini. Demikian juga seluruh warga bangsa tidak merasa lebih mulia dari warga bangsa yang lain, karena Nusantara ini dibangun dengan berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama. Pada saat itu 28 Oktober para pemuda sudah menekat bulatkan dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam budaya menyatu dalam bangsa yang besar, yaitu bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Itu adalah komitmen kita bersama seluruh warga bangsa Indonesia. Maka tidak boleh terjadi mereka atau ras atau kelompok yang merasa lebih unggul dari kelompok-kelompok yang lain, dan tidak boleh dibiarkan kalau ada kelompok-kelompok yang ingin merubah dasar negara kita yaitu Pancasila, atau ingin merubah bentuk-bentuk negara yang sudah ditetapkan oleh founding father pendiri Republik Indonesia ini. Dan ini sebuah fakta dari waktu-waktu, dari kurun waktu ke waktu terjadi usaha untuk merubah eksistensi daripada Nusantara ini yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara ini. Mereka ingin merubah Pancasila. DITI dari oknum kanan yang mengatasnamakan agama ingin mencoba merubah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara agama. DITI, NII. Dan ini sampai sekarang pun masih digaungkan oleh oknum-oknum yang ingin merubah Republik
Nusantara ini, Republik Indonesia ini menjadi negara agama yang digawangi oleh HTI, yang digawangi oleh tokoh-tokoh semacam Rizik Syihab yang sering melawan kepemerintahan Republik Indonesia. Siapapun yang memegang kepemerintahan Republik Indonesia ini selalu direcoki oleh oknum yang namanya Rizik Syihab dengan antek-anteknya ini, yang telah menipu, membutakan mata hati anak-anak Nusantara yang tergabung mengikut di belakangnya, yang ingin mencoba merubah dasar negara Republik Indonesia ini menjadi sebuah negara agama. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ini nanti menjadi sebuah kenyataan, maka kami anak-anak Nusantara akan bergerak seperti halnya masa-masa yang lalu. Leluhur kami memberantas yang dari oknum kiri PKI, memberantas pemberontakan DITI yang membawa nama bendera Islam. Mbah Ukit pernah mendapat cerita dari seorang leluhur kami. Saat itu leluhur kami juga berada dalam sebuah fenomena pergejolakan di dalam hatinya. Secara kasat mata, orang-orang yang memberontak, baik itu mengatasnamakan DITI, NII, atau mengatasnamakan PKI sekalipun. PKI di Nusantara ini ternyata mereka juga membaca Al-Quran. Padahal PKI yang awam ketahui itu komunis, itu juga ateis. Tapi lucunya PKI yang di Nusantara ini adalah PKI tapi juga sholat, juga membaca Yasin, bahkan tahlilan. Itulah PKI-PKI Nusantara. Ternyata usut punya usut, PKI yang di Nusantara ini berasal bukan cuma dari komunis Cina, tapi PKI yang ada di Nusantara ini ternyata dibawa juga dari oknum-oknum negara komunis terbesar di Jazirah Saudi Arabia, yaitu Zaman. Maka tidak heran kalau komunis yang berada di Nusantara ini sekalipun komunis atau PKI, maka dia tetap sholat juga, tetap baca Al-Quran juga, karena tokoh utamanya adalah orang-orang yang notabene juga beragama Islam. Siapa yang tidak kenal tokoh PKI D.N. Aidit, juga seorang muslim dari Zaman? Siapa yang tidak kenal dengan Barok Bah, adalah juga seorang muslim dari Zaman juga. Dan ini sejarah dan fakta bahwa PKI yang berada di Nusantara ini kebanyakannya adalah orang-orang muslim, sehingga sebenarnya ini ironis, komunis tapi sholat juga. Padahal kebanyakan orang tahu bahwa komunis itu adalah ateis, tapi komunis Indonesia itu berbeda, karena sumber komunis di Indonesia itu tidak murni dari wilayah Cina, tapi komunis yang berada di Indonesia ini juga dari wilayah Zaman yang kita kenal semua. Tokoh-tokoh komunis yang berasal dari Zaman itu D.N. Aidit, Barok Bah, dan masih banyak lagi. Walaupun mereka orang-orang Zaman, klan Ba'alwi menepis bahwa mereka bukan klan Ba'alwi, tapi sejarah dan fakta tidak bisa dipungkiri. Maka tidak heran saat Mbah Ukit diceritai oleh leluhur yang saat itu ingin menembak, menumpas tokoh PKI yang berada di tengah hutan. Saat ketemu,
PKI itu lagi membaca Al-Quran, membaca surat Yasin tahlil, sehingga ragu leluhur kami itu ingin membunuh daripada anggota PKI ini. Tapi karena syariat menuntut bahwa dia adalah bugot, urusan dia, urusan keagamaan, urusan muslim, sesama muslim, sebenarnya dilarang membunuh, tapi secara syariat memperbolehkan seorang muslim membunuh muslim yang lain dengan alasan syariat, yaitu mereka bugot, pemberontak kepada negara. Maka pemberontak kepada negara digolongkan kepada bugot. Maka saat kesadaran itu timbul dari leluhur kami yang menumpas PKI, maka saat itu PKI yang lagi membaca Yasin dan tahlil ini, setelah selesai membacanya, maka dihabisi oleh leluhur kami. Itulah fenomena yang diceritakan leluhur kami, bahwa komunis itu juga membaca Al-Quran, tapi ingat, secara syariat mereka adalah bugot, pemberontak, dan secara syariat bugot itu wajib untuk ditumpas. Maka saat waktu Gus Dur menjadi presiden, ada juga pemberontak-pemberontak yang rata-rata dikomandani oleh oknum-oknum yang sampai saat ini, sampai detik ini masih berlaku seperti itu, yaitu Rizik Syihab, yang selalu menentang kepemerintahan. Maka seharusnya dipatwakan bahwa Rizik Syihab bersama ante-antenya adalah bugot, perlu dilawan. Kalau mereka mengadakan pergerakan untuk melawan negara secara fisik, maka jangan ragu-ragu, wahai anak bangsa. Ini bukan perang antar agama, ini bukan perang antar muslim sesama muslim, tapi ini adalah wilayah marwah kebangsaan. Mereka adalah bugot yang meski dilawan. Ini tidak bisa dibiarkan. Negara meski turun, seperti halnya peristiwa yang baru-baru saja ini, tanggal 2 Desember mereka menggelar reuni 212. Ini gobloknya anak-anak Nusantara, mudah dibohongi atas nama agama. Mereka diajak melawan kepemerintahan yang sah. Selalu seperti itu. Dan ingin merubah dasar negara kita, dasar Republik Indonesia ini menjadi negara Republik Indonesia yang bersyariah. Mari kita saksikan bersama bagaimana ocehan Syihab Habib Rizik itu ketika reuni 212. Dari katanya saja, masa reuni, bahasa reuni kayak anak sekolahan saja reuni. Ini memerintah meski turun, di situ dikibarkan bendera-bendera yang jelas-jelas itu bendera khilafah. La ilaha illallah. Nanti mereka akan memframing lagi, oh, merusak la ilaha illallah berarti melecehkan Allah. Dasmu. Ini cara-cara licik mereka. Maka negara meski tegas, negara meski hadir, jangan beri kesempatan pemikiran-pemikiran seperti ini berkembang di Nusantara ini. Demikian harapan kami, dan alhamdulillah negara sudah hadir di belakang. Hanya tinggal menunggu waktu mereka bergerak melawan negara, maka akan dilibaskan oleh negara. Mereka barisan sakit hati karena dibubarkan oleh negara, FPI. Mereka mencoba membuat organisasi yang lain, organisasi, dan mereka tidak daftarkan ke dalam Depkumham karena itu strategi mereka. Wong tidak ada resminya kok dibubarkan. Artinya secara pergerakan nyata mereka ada, tapi tidak bisa dibubarkan karena tidak ada dasar hukum pembuatannya. Jadi tidak bisa dibubarkan. Itu kelicikan mereka. Maka intelijen harus waspada, negara harus waspada, dan seluruh warga bangsa Nusantara harus waspada terhadap kelicikan-kelicikan yang digerakkan oleh klan Ba'alwi, khususnya yang dipimpin oleh Habib Rizik CS. Dan kita tahu, simak siapa yang hadir di situ. Anda akan menilai komitmen kebangsaan mereka.
komitmen kenusantaraan mereka, komitmen mereka terhadap Pancasila dan dasar negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Siapa pejabat-pejabat yang hadir di situ? Merekalah sesungguhnya yang kita waspadai komitmennya terhadap Pancasila, karena jelas mereka tahu apa langkah dan tujuan daripada Habib Rizik yang ingin mendirikan negara Indonesia bersyariah. Dan ini mereka perjuangkan, mereka gaungkan terus-terus, mereka jualan agama Islam menjadi sebuah Islamisme. Kalau sudah Islamisme, itu adalah paham politik. Maka dari itu, mari warga bangsa simak secermat-cermatnya dan waspadai orang-orang yang hadir di dalamnya. Otomatis mereka adalah orang-orang yang tidak punya komitmen dengan kebangsaan yang dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 45. Kalau ada pejabat yang hadir, tokoh organisasi yang hadir, mereka meski dipertanyakan keindonesiaannya, dipertanyakan kenusantaraannya, dipertanyakan komitmen mereka terhadap Republik Indonesia ini. Mari kita simak. Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah. Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara, ibadallah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah wadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ila nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati. Neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami akan, seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur, ya. Nah, hanya saja kita mau ingatkan semua saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung memilih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap
Mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir.